Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Pambudi dari kelas 6G Ekonomi Syariah dengan NIM 501200556. Baiklah, di sini saya akan bahas tentang KUA dari KUA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang tahun 2023. Baik, langsung saja. Di sini latar belakang penyusunan KUA adalah pembangunan daerah dilaksanakan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas bawah dan bawah atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Arah pembangunan daerah ini dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah atau RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Daerah ini berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bab 2, kerangka ekonomi makro daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah atau RKPD tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun kedua dari visi dan misi wali kota dan wakil wali kota terpilih pada pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun 2020 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Semarang tahun 2021 hingga 2026. Sesuai dengan arahan kebijakan yang telah dituangkan dalam RPJMD serta dengan memperhatikan kondisi aktual pandemi COVID-19, maka rencana kerja pembangunan Kota Semarang pada tahun 2023 akan diarahkan ke perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui pemungutan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah. Baik, sebagai gambaran PDRB Rencana Belanja Daerah tahun 2023, di sini ada yang pertama ada belanja operasi, belanja pegawai. Jadi belanja pegawai ini dengan minimum upah adalah semua jumlah dari semua total dari belanja pegawai adalah 1.636.327.837.167 rupiah. Selanjutnya ada belanja barang dan jasa, ada sekitar 2.131.831.170.164 rupiah. Di sini belanja bunga tidak ada dan belanja subsidi. Selanjutnya ada belanja hibah sebesar 110.017.617.000 rupiah. Selanjutnya ada belanja bantuan sosial atau bansos sekitar 7.629.300.000. Selanjutnya dilanjutkan dengan belanja modal. Jumlah dari belanja modal ini adalah 960.558.178.581 rupiah yang akan dibelanjakan oleh modal tanah. Yang pertama dengan jumlah 36.040.500.000. Selanjutnya ada belanja modal peralatan dan mesin sebesar 133.094.514.151 rupiah. Selanjutnya ada belanja modal gedung dan bangunan sebesar 345.655.420.902 rupiah. Selanjutnya ada belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 440.559.365.072 rupiah. Selanjutnya ada belanja modal aset tetap lainnya dengan nominal sebesar
Rp5.225.943.906 dan dilanjutkan dengan belanja modal aset lainnya sebesar Rp42.434.550.000. Dan ada juga belanja tidak terduga pastinya dari rencana belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp55 miliar. Dan total dari semua rencana belanja daerah tahun 2023 adalah Rp4.950.450.468.912. Oke. Baik, kita lanjut kepada target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Di sini penerimaan pembiayaan dengan jumlah 234.790.614.000 rupiah. Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya atau SILPA sebesar Rp234.790.614.370 rupiah. Selanjutnya ada pengeluaran pembiayaan. Di sini sebesar 115.472.000.000 rupiah. Dan ada penyertaan modal daerah sebesar 111.472.000 rupiah. Di sini ada strategi pencapaian di bab 7. Mencermati proyeksi ekonomi makro Kota Semarang, maka kebijakan pendapatan daerah Kota Semarang tahun 2023 akan diarahkan pada upaya perhitungan pendapatan sesuai dengan potensi real masing-masing objek pendapatan. Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan pada tahun 2023, maka upaya pengoptimalan pendapatan daerah Kota Semarang diarahkan pada A. Yang pertama adalah mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan menerapkan sistem online penerimaan pajak daerah dan membenahi manajemen data penerimaan atau PAD. Yang B adalah meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah serta aparat kewilayahan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi. Selanjutnya ada poin C, memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah. Yang poin D adalah meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah. Poin ke E, meningkatkan pelayanan dan sosialisasi pada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Di poin F ada meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan instansi atau lembaga terkait di tingkat kota dan provinsi, BPHTB terkait retribusi serta PPN oleh KPP Pratama. Selanjutnya ada poin G, yang mana memantapkan kelembagaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha sebagai alternatif pendanaan terutama untuk pendanaan infrastruktur. Yang terakhir adalah mengembangkan networking dengan dunia usaha maupun pihak donor untuk mendapatkan bantuan pembiayaan non-APBN atau APBD. Kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional akan dilaksanakan di daerah. Belanja daerah tahun 2023 disusun dengan memperhatikan RPJMD tahun 2021 hingga 2026 dan mempedomani RKPD tahun 2023. Belanja daerah tahun 2023 disusun berdasarkan perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021, perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan daerah Kota Semarang. Selain itu, belanja daerah juga disusun dalam rangka mendukung kebijakan dan prioritas pembangunan pemerintah pusat yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah.
Dalam RKP tahun 2023 yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan Money Follow Program dan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, sinkronisasi dilakukan melalui proses komunikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan Kementerian dan SKPD terkait provinsi dengan mengedepankan sinergitas pelaksanaan pembangunan nasional melalui pengintegrasian prioritas program dan prioritas kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.